Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video kami dari kelompok 6 yang kali ini akan membahas tentang uji asumsi klasik regresi linier sederhana. Langsung saja masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu uji asumsi klasik regresi linier sederhana. Uji asumsi klasik regresi linier sederhana terdiri dari asumsi linearitas, yaitu untuk melihat apakah hubungan parameter linear atau tidak. Sig deviation from linearity harus lebih besar 0,05. Selanjutnya ada asumsi normalitas, yaitu untuk melihat apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat digunakan dengan uji histogram, normal p-plot, chi-square, dan uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya yang ketiga ada asumsi homoskedastisitas, yaitu untuk melihat apakah terdapat kesamaan varians dari nilai residual. Uji homoskedastisitas menggunakan Reng-Spearman. Selanjutnya asumsi autokorelasi, yaitu uji autokorelasi digunakan pada data runtun waktu. Tujuannya untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya. Uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson. Selanjutnya ada asumsi normalitas. Untuk uji Kolmogorov-Smirnov, dasar pengambilan keputusannya yang pertama adalah jika nilai signifikansi atau sig lebih besar 0,05, maka residual berdistribusi normal. Selanjutnya, jika nilai signifikansi sig lebih kecil 0,05, maka residual tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ada asumsi homoskedastisitas. Uji Reng-Spearman, dasar pengambilan keputusannya yang pertama terdiri dari jika nilai signifikansi atau sig lebih besar 0,05, maka residual memiliki varians yang sama atau homoskedastisitas. Yang kedua, jika nilai signifikansi atau sig lebih kecil 0,05, maka residual memiliki varians yang tidak sama atau heteroskedastisitas. Asumsi autokorelasi atau uji Durbin-Watson. Dasar pengambilan keputusan 1. Jika D atau Durbin-Watson lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 kurang dari DL, maka terdapat autokorelasi. Jika D atau Durbin-Watson terletak antara DU dan tidak ada autokorelasi. Jika Durbin-Watson terletak antara DL dan DU, maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti. K sama dengan jumlah variabel bebas, N sama dengan banyaknya data. Contoh soal. Bisa dilihat dari data di samping. Contohnya diamati contoh acak 10 perusahaan yang memproduksi laptop dari bulan 5 Januari sampai Oktober tahun 2015, kemudian dicatat pengeluaran iklan atau dalam miliar dan profit dalam miliar. Ingin diketahui apakah ada pengaruh antara biaya iklan dengan profit perubahan tersebut. Baiklah, dari sampel data tadi, kita pindahkan data tersebut kepada aplikasi SPSS. Nah, dalam regresi linear sederhana, kita dapat melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji linearitas. Kalian bisa klik analyze, lalu bisa kalian pilih complement, pilih main, terus bagian iklan bisa kalian pindahkan pada independent list, dan bagian profit kalian pindahkan ke independent list yang di atas. Opinions, klik test for linearity dan continue, lalu icik OK, dan akan muncul data uji berupa ANOVA tabelnya seperti ini. Nah, dari hasil yang telah ditemukan pada SPSS tadi, hasil uji linearitasnya dapat dilihat seperti berikut. Dan hipotesisnya
berupa H0 sama dengan tidak terdapat hubungan linear perubah iklan dengan peubah profit. H1 sama dengan terdapat hubungan linear peubah iklan dengan peubah profit. Sedangkan kriteria pengujiannya adalah H0 ditolak jika nilai SIG definition from literacy lebih besar dari 0,05. Sehingga keputusannya adalah berdasarkan output nilai SIG lebih besar 0,05 dalam kurung 0,881 lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak, yang mana berarti terdapat hubungan linear peubah iklan dengan peubah profit. Nah, bagian kedua adalah uji normalitas. Dalam uji normalitas ini kalian bisa klik analyze, pilih regression, lalu linear. Dalam linear ini kalian bisa masukkan iklan di independence dan profit di dependence. Selanjutnya klik save dan kalian bisa klik di understand set. Selanjutnya klik continue. Oke. Dan di sini akan terlihat data yang telah menjadi jawabannya, dan nantinya akan kelihatan output yaitu res strip 1 seperti ini. Selanjutnya dalam pengujian normalitas kita kembali mengklik analyze, terus pilih non predicted, pilih legacy dialog dan pilih satu sampel. Kemudian pindahkan understanding tadi ke bagian test variable list dan klik OK. Nah, sampel ini nantinya akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, yang mana jika nilai SIG lebih besar dari 0,05 maka residu distribusinya normal, dan berdasarkan output yang terlihat bahwa nilai SIG sama dengan lebih besar dari 0,05 dalam kurung 0,20 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Di bagian ketiga adalah uji homoskedastisitas. Dalam uji ini kita klik analyze, lalu pilih bagian correlate, klik brief rate, dan untuk bagian ini dipilih iklan dan bagian understand list dipindahkan ke bagian variabel seperti ini ya. Lalu diklik per month dan klik person, lalu OK, dan terlihatlah hasilnya pada correlation, yaitu seperti ini. Nah, pada bagian ini dasar pengambilan keputusannya dilihat pada jika nilai SIG lebih dari 0,05 maka residual memiliki varians yang sama atau homoskedastisitas, dan berdasarkan output yang terlihat bahwa SIG lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,841 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual memiliki variansi yang sama. Baik, selanjutnya adalah uji autokorelasi. Di sini kita bisa langsung klik analyze, terus klik
regression, klik linear. Pada bagian tersebut kita klik statistik. Bagian Durbin Westonnya diklik, continue, dan oke. Dan dapat kita lihat hasil dari model sumarinya. Di Durbin Washington terdapat 2147 dengan kriteria pengujian, yaitu jika D lebih kecil dari DL atau D lebih kecil dari 4 min DL, maka terdapat autokorelasi. Dan jika DU lebih kecil dari D lebih kecil dari 4 min DU, maka tidak ada autokorelasi. Selanjutnya, jika DL lebih kecil dari D lebih kecil dari DU, maka tidak ada atau tidak akan menghasilkan kesimpulan yang pasti. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan output yang terlihat bahwa nilai DU lebih kecil dari D lebih kecil dari 4 min DU. Dengan kata lain, 1,3197 lebih kecil dari 2147 lebih kecil dari 2680. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.